Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kudsi Alfandito Bragustama, NIM 02024 dari manajemen A. Saya di sini akan menjelaskan zakat. Pengertian zakat itu sendiri adalah salah satu dari 5 pilar utama dalam agama Islam dan merupakan kewajiban keuangan yang dikenakan pada umat muslim yang mampu untuk membersihkan harta seseorang dari sifat-sifat negatif seperti kekikiran, keserakahan, dan egoisme. Zakat merupakan ibadah yang mengandung unsur sosial, ekonomi, dan spiritual. Selain itu, zakat juga salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala dan keberkahan darinya. Zakat mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa, serta menumbuhkan dan mengembangkannya dengan berbagai kebaikan berasal dari kata zakah yang memiliki makna suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Kemudian yang kedua yaitu hukum zakat. Hukum zakat dalam Islam adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum zakat ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Salah satunya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103, yaitu ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan zakat. Yang pertama, mengajarkan manusia untuk melakukan kewajibannya, yaitu memberikan hak orang lain kepadanya. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan tali persaudaraan sehingga dapat hidup rukun dan sejahtera. Kemudian yang ketiga yaitu membantu seseorang yang sedang membutuhkan. Kemudian yang keempat, menghilangkan sifat kikir atau pelit yang ada di dalam diri. Kemudian yang kelima yaitu mengangkat derajat dari fakir miskin. Kemudian yang keempat yaitu jenis-jenis zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah berupa bahan makan pokok yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Besaran zakat fitrah adalah 2,5 kg atau 3,5 liter per orang. Kemudian yang kedua, zakat mal. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta melebihi nisab atau batas minimal dan telah mencapai haul, masa kepemilikan, selama 1 tahun Hijriah. Zakat mal berlaku untuk harta-harta seperti emas, perak, uang, ternak, hasil pertanian, perdagangan, profesi, pertambangan, dan lain-lain. Besaran zakat mal bervariasi tergantung jenis hartanya, mulai dari 2,5% hingga 20%. Kemudian syarat-syarat zakat. Pertama, beragama Islam. Kemudian yang kedua yaitu orang merdeka atau bukan budak. Kemudian yang ketiga, harta yang dimiliki halal. Kemudian yang keempat, kepemilikan penuh atas hartanya. Kemudian yang kelima, mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Kemudian keenam, mencapai haul sesuai dengan ketentuannya. Kemudian yang ketujuh, tidak memiliki hutang. Ke-8, harta atau penghasilan yang bertambah. Kemudian saya akan bicara rukun-rukun zakat. Yang pertama, niat. 2, harta yang dizakati. Kemudian yang ketiga, pemberi zakat. Kemudian yang keempat, penerima zakat. Kemudian saya akan menjelaskan asnaf atau golongan penerima zakat. Yang pertama, fakir. Orang yang sangat miskin dan tidak memiliki harta sama sekali atau harta yang dimilikinya tidak mencapai nisab. Kemudian yang kedua yaitu miskin. Orang yang miskin dan memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang ketiga, amil. Orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengelola zakat. Kemudian yang keempat yaitu mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam atau cenderung masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat imannya. Kemudian kelima, rikob. Orang yang terbelenggu, perbudakan atau hutang dan membutuhkan bantuan untuk membesarkan dirinya. Kemudian yang keenam, ghorimun. Orang yang berhutang untuk kepentingan umum atau mendesak dan tidak mampu membayar hutangnya. Kemudian ketujuh, fisabilillah.
orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti mujahidin, dai, ilmuwan, pelajar dan lain-lain. Ke-8, Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal atau mengalami kesulitan. Hikmah bagi orang yang melakukan zakat yaitu pertama, dosa akan terampuni. Kemudian yang kedua, mendapatkan ridha Allah. Kemudian yang ketiga, akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bukan orang yang celaka di dunia dan akhirat. Kemudian yang kelima yaitu menyempurnakan iman seseorang. Kemudian saya akan menjelaskan cara menghitung zakat. Yang pertama yaitu cara menghitung zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang harus dibayarkan ketika bulan Ramadan tiba. Adapun waktu untuk membayar zakat fitrah ini sebelum Idul Fitri tiba. Untuk membayar zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayar beras jika dalam hitungan liter. Maka beras yang harus dibayarkan untuk zakat 3, liter. Sedangkan bila beras yang dizakatkan menggunakan kilogram, maka beras yang dizakatkan adalah 2,5 kilogram. Zakat fitrah bisa juga dibayarkan menggunakan uang. Jika seseorang ingin membayar zakat fitrah dengan uang, maka harus disesuaikan dengan harga beras yang ada di daerah sekitar. Cara menghitung zakat mal. Untuk membayar zakat mal, ini hitungannya berbeda dengan membayar zakat fitrah. Selain itu, seseorang diwajibkan membayar zakat mal apabila pendapatan atau penghasilannya sudah mencapai nisab. Nisab zakat adalah batasan kekayaan untuk seseorang harus membayar zakat mal atau tidak. Adapun nisab zakat seperti nisab zakat perak sebesar 200 dirham atau sekitar 595 gram, nisab zakat emas sebesar 20 dinar atau sebesar 85 gram. Nisab zakat perdagangan sebesar 20 dinar atau setara 85 gram emas. Nisab zakat pertanian atau seperti 653 kg beras dan lain-lain. Ancaman bagi orang yang tidak melakukan zakat, menolak mengeluarkan zakat sama halnya dengan membekukan suatu di antara 5 hukum Islam, melanggar sistem masyarakat Islam, dan memusuhi kaum muslimin secara terang-terangan. Perbuatan seperti itu dianggap sebagai provokasi yang keji terhadap orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan yang lainnya, durhaka kepada Allah, bukti kemunafikan, dan tidak adanya kejujuran terhadap agama Allah. Meskipun ia rajin sholat dan selalu berzikir, alangkah mudahnya bagi seorang muslim untuk masuk dalam golongan orang-orang yang rajin sholat. Tetapi alangkah sulitnya untuk masuk golongan orang-orang yang mau mengeluarkan zakat. Beban sholat barangkali bisa dikerjakan oleh siapapun, tetapi zakat adalah duri yang mengganjar dalam hati orang yang kikir, penyakit dalam dada orang munafik, dan sembilu dalam jiwa orang yang berpendusta.